Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amin. Syukur alhamdulillah ya Bu ya, pada hari ini kita masih diberinya nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka acara halal bihalal yang telah kita rencanakan pada sebelum bulan Ramadan lalu ya Bu ya. Pada hari ini alhamdulillah telah terlaksana. Dan tadi acara kita sudah kita mulai, yaitu pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim, kata-kata sambutan. Dan sekarang ini acara kita yang kelima, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Sutrisno yang sengaja kita undang ya Bu, dari mana Bu? Ya, dari Indrapura. Alhamdulillah. Dulu asalnya dari Pondok Ulu ya Bu ya. Di sini kita kayak mana? Kita kan orang Pondok Ulu ya, masyarakat Pondok Ulu. Bangga sekali karena ada anak kita yang bisa sampai jadi ustaz, bisa ceramah kemana-mana, diberikan ilmu, insya Allah ilmu yang bermanfaat, ya Bu, amin. Di sini marilah kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Sutrisno. Di sini kami persilahkan dengan segala hormat. Kita mulai ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu semua yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari yang tua, dari yang sedikit tua, dari yang paling tua, dari yang sangat tua, berarti gak ada muda ibu di sini, tua semua. Itu saya muliakan dan saya hormati. Mudah-mudahan ibu panjang umurnya dan berkah. Amin. Selawat dan salam kita curahkan kepada bagi Nabi Yuna Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan nanti kita diberikan syafaatnya di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Sehubungan waktu menjelang sore ini, maka awal dan kata yang pantas saya ucapkan adalah maaf. Karena sebab di awal tadi saya sudah sedikit keseliu waktunya. Yang akadnya itu kita jam berapa? 2:30 ya. Kemarin minta jam 2, cuman saya bilang nggak bisa, kayaknya jam 2, mesti 2:30. Jadi 2:30, dan mungkin ibu-ibu kecewa agak sedikit lama, tapi nggak apa-apa karena ini di bulan apa Bu? Bulan apa nih? Bulan Syawal. Mohon apa? Mohon maafan.
Ibu minta maaf sama saya maafkan. Tapi kalau ibu minta THR sama saya minta maaf. Ya, karena habis THR. Saya orang sini loh Bu, saya bukan orang Indrapura, bini saya Indrapura. Ya, cuman biasa. Dari tadi nungguin kita di sini, itu Allah sedang bermesraan. Tahu nggak Allah sedang bermesraan? Orang kalau dekat sama Allah itu bermesraan. Contohnya apa? Kita menunggu ilmunya Allah. Walaupun saya fakir ilmu, tapi setidaknya ada informasi ilmu saya sampaikan. Itu sedikit ilmu, maka orang yang menunggu ilmunya Allah, maka Allah bermesraan sama kita. Kira-kira kalau kita bermesraan sama orang yang kita cintai enak nggak? Enak. Kalau ditraktir sama laki, sama suami, makan bakso seneng nggak? Boro-boro suami ibu naktir, duit air gabe kok naktir. Kayak gitu. Allah sedang bermesraan sama kita, nikmatnya enak. Semua apa yang kita minta, jangankan yang kita minta, nggak kita minta pun dikasih sama Allah. Tuh nih. Maka mudah-mudahan dari tadi di sini kita capek pun duduk di sini, itu Allah berikan berkahnya sama kita. Amin ya rabbal alamin. Ini momen apa Bu? Lebaran. Masih lebaran kan? Tujuan di sini kita ngumpul ngapain? Halal lebih halal. Tahu nggak Ibu halal lebih halal itu apa? Saling memaafkan. Oke, kita cek. Saya mau ngecek kalau memang betul itu saling memaafkan. Ini apa namanya? Ini apa namanya? Dan ini aja lah. Padahal kuenya itu lepean pula dibilang. Iya, maksudnya kalau ibu ngomong gue tak bilang lepean ya. Cuman nggak kena prank pula bang. Ini apa namanya? Ini udahlah, ini minum aja lah, sepakat lah. Susah kali pun ngomong dulu nih. Nah, ini namanya minum. Kalau saya bilang ini halal berarti boleh nggak? Boleh. Ya maksudnya. Kalau ini halal boleh. Inilah halal. Istri saya sama saya halal, boleh nggak sama saya? Karena halal. Ibu semua di sini sama saya. Halal nggak? Tapi katanya halal lebih halal. Kalau halal lebih halal itu boleh, sama boleh. Kenapa kita ini halal lebih halal kita nggak boleh sama ibu? Disinilah kita belajar. Pelan nggak tahu nyawa tahu. Hada halalun bihalalin. Hada ini halal. Ya kan? Dengan kita semua halal. Ibu sama saya halal maksudnya THR-nya halal. THR-nya. Saya punya salah sama ibu maafkan saya, halal. Boleh dimaafkan. Ibu punya salah sama saya maafkan, halal. Maka saya maafkan, dan semua di sini kita saling memaafkan. Namanya maaf memaafkan, disebut dengan boleh membolehkan, silakan dan silakan. Kalau halal bihalal tidak ada sekatan, tidak ada batasan. Saya mau tanya, kalau orang memutuskan silaturahmi ada nggak batasannya? Ada. Mau jumpa kita di situ lewat muter lewat dari sini. Rumah aku biar utang baru simulat muter. Artinya apa? Kita putuskan hubungannya, namanya nggak halal. Tapi saat ini juga ibu jangan takut. Kalau ada orang mau nagih utang, kita sudah halal sama dia. Tapi bukan berarti lunas.
ya ibu bayar lah sama dia nanti. Maka boleh, halal bihalal, maafkan. Saya mau cerita kayak gini. Ada seorang sahabat Nabi namanya Dom. Tahu nggak? Siapa bu? Dom itu nama orang. Jadi Dom ini suatu waktu dibilang sama Nabi, ahlul jannah. Maksudnya apa? Ahli surga. Dia tempatnya di surga. Ditanya sama sahabat Nabi, ya Nabi, apa keistimewaan Dom itu kok bisa masuk surga? Keistimewaannya itu, coba kau tengok aja dia di rumah ngapain. Sahabat penasaran, diikuti dia sampai rumah. Waktunya sholat tahajud malam dia nggak sholat sunnah. Waktunya dia sholat subuh baru dia sholat fardu. Tapi saatnya dia berbuat amalan sunnah, amalan ibadah tambahan, dia nggak bikin. Tapi bikin pun sedikit-sedikit. Itulah Dom. Maka sahabat heran, gimana mungkin orang mau masuk surga kalau dia nggak mau bikin amalan tambahan? Sahabat heran. Rupanya ditanya, Dom, apa amalan hebatmu? Kok kau punya jaminan, kata Nabi, ahlul jannah, masuk surga, ahli surga. Ku tengok kau biasa-biasa aja kayak gitu. Orang sholat tahajud kau nggak sholat. Apa keistimewaanmu? Keistimewaanku sahabat, waktu aku mau tidur malam, aku menghadap ke kiblat. Kemudian aku mengangkat kedua tanganku dan bermunajat kepada Allah. Ya Allah, apabila ada seluruh kaum muslimin dan sahabat karib saudaraku itu punya salah sama saya, maka pada malam hari ini juga aku maafkan dia. Walaupun orang itu nggak minta maaf sama kita, tapi Dom memaafkan dia. Maka disebut dengan ahlul jannah. Nah, ibu kalau mau masuk surga satu aja. Ibu ada salah sama orang atau orang punya salah sama kita, bermunajat kita sama Allah tanpa diketahui orang itu. Ya Allah, sesungguhnya ada maafkanlah salah dia. Maka ibu ahlul jannah. Nah, teriak. Kira-kira mau nggak kayak gitu? Betul. Ibu diutangi sama orang itu ngepet, merepet. Ada orang punya utang sama ibu, dia cuma minta maaf, mau nggak ibu kira-kira? Hah? Loh, tapi katanya mau masuk surga. Hah? Berarti nggak ridho lah ya. Ada. Tadi kan kata Nabi, ahlul jannah itu kalau ada orang salah kita maafkan, ya masuk surga. Ini bilang utang. Kira-kira kalau ada orang utang nggak bayar salah nggak? Nah, berarti kan salah, masalah itu. Berarti kan masalah kan? Nah, jadi kalau ada orang yang kayak gitu, minta maaf sama kita, maaf ya aku nggak bisa bayar, maksudnya bukan maaf utang lunas ya, bukan, enak kan ya kalau kayak gitu. Nah, maksudnya maaf nggak bisa bayar sekarang. Kira-kira mau nggak kayak gitu? Oh, potongan ibu ya. Nggak, paling prepet ya. Itu anak siapa yang nangis tuh? Ya. Ada yang penting itu apa? Bilang Nabi begini. Nabi sewaktu ingin naik ke mimbar khutbah Idul Fitri, Nabi bilang gini, amin, amin, amin. Aminan sampai berapa kali? Aminan sampai 3 kali. Jadi sahabat bingung, nanya waktu sudah selesai sholat, ya Nabi, kenapa kau tadi mau naik ke mimbar kau bilang amin, amin sampai 3 kali? Ketahuilah sahabatku semua, tadi waktu aku mau naik mimbar, Jibril alaihissalam berdoa kepada Allah,
Ya Rabbi, jangan kau terima puasa dan sholatnya, baca Qur'annya dan ibadahnya orang di bulan Ramadan. Maksudnya bulan Ramadan kemarin. Kalau dia masih durhaka kepada orang tuanya, kata Nabi apa? Amin. Orang yang ibadah sholat di bulan Ramadan atau baca Qur'annya di bulan Ramadan itu nggak bakalan keterima sama kita kalau kita masih punya salah sama orang tua. Maksudnya kita durhaka. Maksud durhaka itu bukan berarti apa ya, ngomong kasar aja, bukan, tapi banyak. Kita mampu, orang tua nggak mampu, kita telantarkan dia. Kita di sini enak, orang tua nggak enak, kita untuk orang tua. Nah, maksudnya menceritakan orang tua di luar-luar itu nggak boleh. Kata Nabi orang kayak gitu itu, Jibril bilang nggak keterima amalannya. Saya mau tanya, ada nggak kira-kira kayak gitu ya? Kayak mana mau ada amalannya pun nggak ada? Coba amalannya ada, nggak ada, berarti. Yang kedua, kata Nabi Jibril alaihissalam berdoa, ya Allah, kalau ada orang yang puasanya di bulan Ramadan kemarin, orang yang hajinya di bulan Ramadan kemarin, puasanya, sholatnya, amal ibadahnya banyak, jangan kau terima ya Allah. Ditanya, kenapa ya Nabi? Yang kedua, karena sebab melawan sama suami. Kira-kira ibu mau nggak sama suami? Tenang. Hah? Mak nengok-nengok suami juga ya? Suami ibu agak garang sedikit? Lawan? Kita mencoba. Pantes langan rasanya suami ibu itu. Repetin aja. Suruh bikin kopi, bikin sendiri. Ada orang yang di bulan Syawal kemarin maaf-maafan, dia minta maaf sama lakinya. Saya yakin semua di sini ibu pasti minta maaf sama suami ibu. Yakin kan? Nah, kalau nggak percaya aja nih, bohong-bohong kan nggak percaya. Tahu kan ya orang-orang sini nih? Ya. Orang kita, si istri minta maaf sama suami waktu bulan Syawal kemarin. Opa, siapa bu? Pak. Pak. Jangan pakai nanti Pak. Opau. Ya, yang kedua, saya yakin semua seorang istri pada momen Syawal kemarin setelah sholat Idul Fitri usai pasti berlutut kepada orang tuanya. Pertama minta maaf. Yang kedua pasti berlutut kepada suaminya minta untuk duitan kali lagi dah. Ya. Opa, Oka, aku jalur maaf ya. Ngapa? Bingiku aku eneng salah karo kowe, yo wis tak maafi. Emang salahmu apa? Ya wingiku leng tak omong duitmu ilang iku wis gak ilang. Tapi duitmu nang dompet tak colong. Jadi daripada aku kowe marah jadi tak omong ilang ae. Enak gak ngono? Rai-rai kok ngono nih. Apa bojoe? Ya wis gak apa-apa tak maafi. Tapi pun aku njaluk maaf juga ya karo kowe. Kenapa? Apa salahmu kan? Iya, kowe ngerti gak duit-duit nilai kowe colong iku? Enggak. Iku mas nang lemari tak dol. Lha iku masih sapa ya fisik kowe jadi tak omong ilang juga. Sama-sama go
Bagaimana itu kelakuan kita? Ya. Itu namanya satu sama. Istri berbohong kepada suami, ternyata suami berbohong dulu sama istri. Berarti istri nggak ada manfaatnya sama suami, iya kan? Itu dia. Yang ketiga, kata Nabi mendengar Jibril alaihissalam. Jibril berdoa kepada Allah, ya Allah, apabila ada orang yang puasanya, haji, zakat, sholatnya di bulan Ramadan kemarin, jangan kau terima ya Allah, kata Jibril. Nabi tanya, kenapa ya Jibril? Karena dia memutuskan tali silaturahmi. Banyak pun kemarin itu hebatnya puasa, haji, zakat, kita sedekah, maka akan hilang begitu saja kalau silaturahmi kita putus. Ini enggak kira-kira? Ini? Ngertinya? Oh, nggak badi ngerti. Cuma satu, bolehlah kita salah sama orang karena kita sifatnya khilaf. Kalau yang serba benar siapa? Malaikat. Kalau yang serba salah siapa? Manusia. Setan tuh serba salah. Orang mau sholat digoda, jauh-jauh sholat. Orang arek wirid ngomong, oh wirid gue jemuranmu soal paling angkat. Ya. Orang rewang pun kayak gitu. Ada nggak orang rewang kayak gitu? Berapa hari oke ngontek, kompor-komporin juga nggak salah. Oke. Yang paling penting saya mau ngomong kayak gini. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samaa'i wal ardh u'iddat lil muttaqin. Kalau tadi kita bahas yang tiga, ini khusus kita sama orang tua, sama suami, sama kerabat tetangga. Tapi yang ini khusus untuk siapa? Untuk Allah. Apa Allah bilang? Wasari'u ila maghfirah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samaa'i wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan surga yang luas surganya seluas langit dan bumi, dan bersegeralah kalian memohon ampun, memohon maaf kepada Allah, maka sesungguhnya surga itu kalau kita datang kepada Allah dan memohon ampun, mohon maaf, akan menjadi nikmatnya kita surga itu. Pertanyaannya, sudahkah kita mohon maaf sama Allah? Sudah belum? Apa salah kita sama Allah? Hah? Banyak salah kita sama Allah. Banyak. Yang pertama pasti yang pertama kita sering meninggalkan sholat. Maka yakin nanti kalau sampai rumah sholat, apapun kesibukan kita, maka sholat paling utama. Yang kedua apa? Yang kedua sering buka aurat. Sering nggak kayak gitu? Mis nggak usah, aku ngerti nantinya. Ya. La taqnatu min rahmatillah, inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an, innahu huwal ghafurur rahim. Allah bilang kalau kita sering banyak meninggalkan sholat,
kita sering buka aurat, apapun kesalahan dan kemaksiatan yang kita bikin, Allah bilang apa? Kalau dia minta maaf dan minta ampun sama aku, Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya aku akan mengampuni dia sebesar apapun dosa dan kesalahannya, maka aku kata Allah akan mengampuninya. Pertanyaannya, banyaknya dosa dan kesalahan kita, pernah nggak mulut ini minta ampun sama Allah? Pernah nggak? Pernah. Nah, yakin. Oh, Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Tuh. Wa amma man thaqulat mawasinuh, maka adapun orang-orang yang berbuat kebaikan, maka timbangannya dia akan berat. Orang-orang yang sering berbuat kebaikan, timbangannya berat. Beratnya timbang kebaikannya itu. Fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Maka kebaikan itu adalah suatu keberuntungan bagi dia, dan dia akan terpuaskan dengan kebaikan itu. Apa yang kebaikan itu? Pertama, dia akan tenang di dunia, sifatnya tenang, nggak gampang emosi. Yang kedua, ada aja rezeki itu ngalir. Yang ketiga, dia nyaman aja, orang papa dia santai, nggak ngurusi hidup orang. Wa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'aisyatir radiyah, wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Dan orang-orang yang ada berbuat keburukan, maka timbangannya kebaikan itu lebih sedikit, maka ia akan masuk ke dalam neraka. Tahukah kalian neraka hawiyah itu? Wa ma adraka ma hiya. Tahukah kalian neraka hawiyah itu? Kata Allah, narun hamiyah. Neraka hawiyah itu adalah api yang sangat panas. Api yang sangat panas itu untuk siapa? Untuk kita. Ada suatu waktu seorang pemuda di malam hari ia bermimpi bahwa dalam mimpinya itu adalah, bayangkan saja di kuburan itu ada peti dan mayitnya. Biasa kalau mayit itu di atas apa di bawah peti? Kalau mayit di atas papan apa di bawah papan? Di bawah papan. Kalau ini enggak, dia di atas papan. Pada saat mayitnya di atas papan, coba ibu bayangkan aja kalau kita takziah di kuburan itu, ramainya orang kayak gitu. Ada di kuburan mayit minta tolong sama ibu, matanya melotot, uket-uket gitu. Kira apa mau lari? Kira apa? Ya suruh orangnya itu saja nih, kira apa mau lari? Cuma ngetes konsentrasinya ya. Pasti kita takut ya. Udah uget-uget ini jaluk tolong kalau kita, tolong, takut kayak gitu. Karena sebab apa dia minta tolong? Di bawah papan itu ada api yang membakar dia. Dan seorang pemuda itu bertanya kepada gurunya, ya wahai guru, apakah dengan insiden itu bila maknanya adalah nanti kalau ente
nanti kalau kamu mati, yang bisa menolong kamu adalah amalmu sendiri dan bukan orang lain. Nasihat penting dalam hal itu. Pada saat itu juga udah nggak kepikiran yang lain-lain. Seorang pemuda itu tidak kepikiran yang lain-lain dan berhenti terhadap sesuatu yang buruk, kemudian beralih kepada yang baik. Maka niscaya Allah akan memberikan jalan jatuh yang baik sama kita. Inna nahnu surah apa bu? Inna nahnu nuhyil mauta. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya Allah ngomongnya kayak gini, sungguh aku tidak ada raja selain raja, dan tidak ada budak selain budak, dan tidak ada orang yang berkuasa selain aku, kata Allah, akan menghidupkan orang-orang yang mati di kuburan itu. Nanti itu nggak mati, dia hidup, akan menghidupkan orang-orang yang mati, dan aku telah mencatat perbuatan orang-orang yang hidup. Kita ini bu, dicatat perbuatan kita ini hidup nih. Nanti pulang dari sini ya, coba baik teman nama ibu dicatat. Dan Allah akan mengabadikan perbuatan itu di Lauhul Mahfuz, dan akan dinampakkan nanti di sana. Akan dinampakkan semua perbuatan kita. Yakin bu, hidup ini nggak lama, sebentar. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dan barang siapa yang menanamkan satu kebaikan, dan kebaikan itu akan Allah nampakkan nanti di sana. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa juga yang melakukan satu perbuatan yang buruk, maka perbuatan itu akan dinampakkan di sana. Kira-kira dalam satu hari berapa kali kita berbuat keburukan? Berapa kali? Kata Nabi begini, satu hari itu orang sholat berapa waktu? 5. Baik enggak? Sholat ini baik enggak? Baik. Menghibah baik enggak? Pertanyaannya, kalau dalam satu hari sholat berapa waktu? Menghibah berapa enggak? Tak terhingga ibadahnya. Nah, iya kan? Enggak terhingga menghibahnya itu. Oh yo, iki sayuran biro 1.500. Kok kayak gini om sih yo, neng ulete kok ini pun pulung ini pun $1 satu kan. Oh yo, iki kolang kalengnya biro. Iki kolang kalengnya 1.500. Oleh aku utang ya, orang iso. Yowes, mulai merajut. Ojo oke, belanja kono coba bayi temenan kono nggak boleh utang. 2 kali. Ya. Opat, ngopo? Enengnya duitmu pak? Orang enek. Pola anak kok malesan tiap hari jengking jalur rokok, bilang kopi, jalur minyak turu, kerja dah. 3. Satu hari itu lebih banyak menghibahnya daripada sholatnya. Itu kalau yakin nih awak nih, awak nih nyabu nih, yang suruh sampah ngundang awak. Oh ya.
Semuanya itu nanti akan Allah mintai pertanggungjawaban. Akan Allah mintai pertanggungjawaban. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya perbuatan manusia akan Allah mintai pertanggungjawaban. Kalau hari ini dia mencuri, maka akan Allah mintai pertanggungjawaban. Kalau hari ini dia menghibah, nanti akan Allah mintai pertanggungjawaban. Kalau hari ini dia telah berbuat hal yang tidak baik, maka nanti Allah akan mintai pertanggungjawaban. Siapa yang akan bisa menolong itu semua? Innal muflisa min ummati yati yaumal qiyamah bi sholati wa siyami wa zakati qad samaha wa qad summatuhu min nar. Sedangkan orang yang sholat, puasa, haji, zakat saja itu enggak bisa masuk surga. Bayangkan, orang yang sholat, orang yang puasa, orang yang haji, zakat itu enggak masuk surga. Pernah dengar enggak? Kenapa ya Nabi? Tahukah kalian kenapa dia, kata Nabi, itulah orang yang rugi. Orang yang rugi itu bisolati. Dia banyak amalan puasanya, tapi datang nanti di sama Allah, puasanya nggak terhitung apa-apa. Sebab apa? Karena sering menghibah. Hati-hati yang sering menghibah. Nggak usah menghibah, tapi menceritakan orang. Ya silakan. Loh, menceritakan orang itu gini loh. Teman dia, iku lo mau nang ceramah, ibu nggak benar. Itu cerita. Apa yang disampaikan? Nah, cerita boleh. Ya. Maksudnya kayak gitu, menyampaikan ilmu yang kita dapat. Kalau cerita, lain kalau kita. Ya. Oke. Ya. Jadi pesannya kita di sini, cobalah ibu kayak gini terus-terusan istiqomah. Yakin. Maksudnya, ini pakai aja gunung ini, pakai. Nabi pernah gambarkan kayak gini. Di neraka itu ada seorang perempuan yang maaf. Ini apanya? Payudaranya besar. Payudaranya besar. Ibu bayangkan ya, kalau payudaranya besar, itu di dalam itu kita nampak. Maksudnya apa? Apa yang ada di dalam itu nanas, darah, dan segala macam binatang yang dulu itu ada di situ. Dan ditanya, Nabi tanya sama Jibril alaihissalam, ya Jibril, kenapa itu wanita kayak gitu? Iya, itu dulu orang yang suka menampakkan auratnya ketika di dunia. Ta'rujul malaikati warruh fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Ta'rujul malaikatu warruhu fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Malaikat Jibril atau malaikat kalau berhadapan kepada Allah, satu harinya dia berhadapan kepada Allah naik ke atas bagaikan 50.000 tahun kehidupan dunia. Kalau kita dimintai pertanggungjawaban disiksa sama Allah, satu harinya kita di sana, maka 50 tahunnya 50,000 sanah. 50 tahunnya kita di dunia. Pertanyaannya, kita hidup paling lama berapa? 60 lama nggak? Maka satu harinya di sana itu 50 tahun kita hidup di sini. Lama nggak kira-kira? Lama.